Ketika kaum Quraisy melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih terus melakukan aktivitasnya, sedangkan Abu Thalib tak berkeinginan untuk mengucilkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah bulat hatinya untuk memisahkan diri dan memusuhi mereka, maka sebagai upaya membujuknya, mereka membawa Imarah bin Al-Walid Al-Mughirah ke hadapannya seraya berkata, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya ini ada seorang pemuda yang paling rupawan dan tampan di kalangan kaum Quraisy. Ambillah dia, jadikanlah dia sebagai anakmu, milikilah dia. Lalu serahkan kepada kami keponakanmu yang telah menyelisih agamamu dan agama nenek-nenek moyangmu itu, yang telah mencerai-beraikan persatuan kaummu." Kemudian Abu Thalib menjawab, "Demi Allah, sungguh tawaran kalian tersebut adalah sesuatu yang murahan. Apakah kalian ingin memberikan kepadaku anak kalian ini agar aku memberi makan untuk kepentingan kalian, sementara aku membiarkan anakku agar kalian bunuh? Demi Allah, ini tidak akan pernah terjadi." Al-Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf berkata, "Demi Allah, wahai Abu Thalib, kaummu telah berbuat adil terhadapmu dan berupaya untuk membebaskanmu dari hal yang tidak engkau sukai. Jadi, apa sebabnya? Aku lihat engkau tidak mau menerima sesuatu pun dari tawaran mereka." Dia pun menjawab, "Demi Allah, kalian bukanlah berbuat adil terhadapku. Akan tetapi, kalian telah bersepakat menghinakanku dengan kaum Quraisy. Oleh sebab itu, lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan." Akhirnya tidak ada jalan keluar. Kaum Quraisy membatalkan sikap pengagungannya dan penghormatan yang dulu pernah mereka tampakkan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak munculnya dakwah Islamiyah di lingkungan mereka. Sebagai implementasinya, mereka melakukan berbagai bentuk ejekan, hinaan, pencemaran nama baik, kesusilaan, dan lain sebagainya. Tentunya sudah lumrah bila yang pertama-tama menjadi ujung tombaknya adalah Abu Lahab, sebab dia adalah seorang kepala suku Bani Hashim. Sebelum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, Abu Lahab telah mengawinkan kedua anaknya, yaitu Utbah dan Utaibah, dengan kedua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Namun, ketika beliau diutus menjadi Rasul, dia memerintahkan kedua anaknya agar menceraikan kedua putri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang kasar dan keras, hingga akhirnya terjadi perceraian itu. Ketika Abdullah, putra kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Lahab amat gembira dan menghampiri semua kaum musyrikin untuk memberitakan perihal Muhammad yang sudah menjadi abdar, yaitu orang yang terputus secara garis keturunan, yaitu Tariq bin Abdullah Al-Muharribi meriwayatkan suatu berita yang intinya bahwa yang dilakukannya tidak sekedar mendustakan Rasulullah, akan tetapi lebih dari itu, dia juga memukul beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu hingga kedua tumit beliau berdarah. Istri Abu Lahab, Ummu Jamil bin Harb bin Umayyah, saudara perempuan Abu Sufyan,
tidak kalah frekuensi permusuhannya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibanding dengan suaminya. Dia pernah membawa duri dan menebarkannya di jalanan yang dilalui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga di depan pintu rumah beliau pada malam hari. Lisannya selalu dijulurkan untuk mencaci beliau, mengarahkan berita dusta dan berbagai isu, menyulutkan api fitnah serta mengorbankan peperangan, membabi buta. Oleh karenanya, Al-Quran menyifatinya dengan hammalatal hatab, yaitu wanita pembawa kayu bakar. Ketika dia mendengar ayat Al-Quran yang turun mengenainya dan suaminya, dia langsung mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang duduk-duduk bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dia telah membawa segenggam batu di tangannya. Namun, ketika dia berdiri di hadapan keduanya, Allah membutakan pandangannya dari melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia tidak melihat selain Abu Bakar. Lantas ia berkata, "Wahai Abu Bakar, mana sahabatmu itu? Aku mendapat berita bahwa dia telah mengejekku. Demi Allah, andai aku menemuinya, niscaya akan aku tampar mulutnya dengan segenggam batu ini." Ibnu Ishaq pernah meriwayatkan, mereka selalu mengganggu Rasulullah SAW saat beliau berada di rumahnya. Adalah Abu Lahab, kemudian ada Al-Hakam bin Abi Al-As bin Umayyah, Uqbah bin Abi Mu'id, Adi bin Hamra, dan Ibnu Al-Asda Al-Hazali. Semuanya adalah tetangga-tetangga beliau. Namun tak seorang pun di antara mereka yang masuk Islam kecuali Al-Hakam bin Abi Al-As. Salah seorang di antara mereka ada yang melempari beliau dengan rahim kambing saat beliau tengah melakukan sholat. Yang lain lagi, periuk milik beliau yang terbuat dari batu tengah dipanaskan. Mereka pernah memasukkan bangkai ke dalamnya. Hal ini membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasang tabir agar dapat terlindungi dari mereka manakala beliau tengah melakukan sholat. Bila usai mereka melakukan hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawanya keluar dan meletakkannya di atas sebatang ranting. Kemudian berdiri di depan pintu rumahnya lalu berseru, "Wahai Bani Abdi Manaf, tetangga-tetangga model apa yang begini kelakuannya?" Kemudian barang tersebut beliau lempar ke jalanan. Uqbah bin Abi Mu'id malah melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa pernah suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat di sisi Baitullah, sedangkan Abu Jahal dan rekan-rekannya tengah duduk-duduk. Lalu sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, "Siapa di antara kalian yang mau membawa kotoran unta lalu menumpahkannya ke punggung Muhammad saat dia sedang sujud?" Maka bangkitlah Uqbah bin Abi Mu'id, sosok yang paling sangar di antara mereka, membawa kotoran tersebut sembari memperhatikan gerak-gerik Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau SAW bersujud dalam sholatnya, dia menumpahkan kotoran tersebut ke arah punggungnya. Di waktu yang sama, Ibnu Mas'ud melihat hal itu dan ingin sekali melakukan sesuatu. Namun dia tak memiliki perlindungan suaka dan tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu mereka tertawa bersama-sama dengan penuh kesombongan dan keangkuhan. Sedangkan Rasulullah masih sujud. Beliau tidak dapat mengangkat kepalanya hingga Fatimah datang
dan membuang kotoran tersebut dari punggung beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu barulah beliau mengangkat kepala kemudian berdoa, "Ya Allah, berilah balasan setimpal kepada kaum Quraisy tersebut." Beliau mengucapkannya 3 kali. Doa beliau ini menyesakkan hati mereka. Dia, Ibnu Mas'ud, berkata, mereka kaum musyrikin menganggap bahwa berdoa di negeri itu yaitu Mekah adalah mustajabah. Kemudian dalam doanya tersebut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama mereka satu persatu. Demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh aku telah melihat orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tewas mengenaskan di Al-Khalib, yaitu kuburan di Badar, Madinah. Demikian pula dengan Abu Jahal. Terkadang dia datang kepada Rasulullah dan mendengarkan Al-Quran. Namun hal itu tidak membuatnya beriman, tunduk, sopan apalagi takut. Bahkan dia menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataannya, menghadang jalan Allah, berlalu lalang dengan angkuh, memproklamirkan apa yang diperbuatnya, dan bangga dengan kejahatan yang dilakukannya. Dia selalu mencegah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sholat. Sejak pertama kali melihat beliau melakukannya di Masjidil Haram. Suatu kali, dia melewati beliau yang sedang melakukan sholat di sisi makam Ibrahim. Lalu berkata, "Wahai Muhammad, bukankah sudah aku larang engkau melakukan ini?" Dia mengancam beliau, mengasari serta membentaknya. Dia berkata kepada beliau, "Wahai Muhammad, dengan apa engkau akan mengancamku? Demi Allah, bukankah sesungguhnya aku adalah orang yang paling banyak berdoa di lembah ini?" Maka dari perbuatan itu turunlah ayat Quran Surat Al-Alaq ayat 17 sampai 18. Maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencengkram leher Abu Jahal dan menggoyang-goyangkannya sembari membacakan firman Allah. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 34 sampai 35. Celakalah bagimu wahai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian kecelakaanlah bagimu wahai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Lantas musuh Allah itu berkata, "Engkau hendak mengancamku wahai Muhammad? Demi Allah, engkau dan Tuhanmu tidak akan sanggup melakukan apapun. Sesungguhnya akulah sang perkasa, orang yang berjalan di antara 2 gunung di Mekah ini." Sekalipun sudah membentak-bentak tersebut, Abu Jahal tidak pernah kapok. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, suatu ketika Abu Jahal berkata, "Apakah Muhammad sujud dan menempelkan jidatnya di tanah di depan batang hidung kalian?" Salah seorang menjawab, "Ya, benar." Kemudian dia berkata lagi, "Demi Al-Lata dan Al-Uzza, sungguh aku akan menginjak-injak lehernya dan membenamkan mukanya ke tanah." Kemudian tak berapa lama datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu melakukan sholat. Abu Jahal sebelumnya mendakwa akan menginjak-injak lehernya, namun sebaliknya yang terjadi sungguh mengagetkan mereka. Dia tidak jadi bergerak maju dan malah menutupi kedua telinganya untuk berlindung.
Mereka lalu bertanya, "Wahai Abu Jahal, ada apa denganmu?" Kemudian dia menjawab, "Sesungguhnya ada parit dari api, sesuatu yang menakutkan dan sayap-sayapnya mengitari aku dan dia." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Andai dia sedikit lagi mendekat kepadaku, niscaya tubuhnya akan disambar malaikat dan terkoyak satu persatu." Demikianlah sedikit gambaran sehubungan dengan bentuk-bentuk pelecehan dan penganiayaan dialami oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin dari para tauhid kaum musyrikin. Di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW menghadapi penindasan-penindasan tersebut dan melarang kaum muslimin memproklamirkan keislaman mereka baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, serta tidak mengizinkan mereka bertemu dengan beliau kecuali secara rahasia, adalah karena bila mereka bertemu dengan beliau secara terbuka, maka tidak diragukan lagi kaum musyrikin akan membatasi gerak beliau, sehingga keinginan beliau untuk mentahziahkan kaum muslimin dan mengajarkan mereka Alkitab dan As-Sunnah akan terhalangi. Nyatanya, para sahabat secara umum menyembunyikan keislamannya, peribadahannya, dakwah dan pertemuan mereka. Sedangkan Rasulullah SAW melakukannya secara terbuka dalam berdakwah dan beribadah di depan mata kaum musyrikin. Tidak ada satupun yang dapat menghalang-halanginya. Namun beliau tetap melakukan pertemuan dengan kaum muslimin secara rahasia demi kepentingan mereka dan agama Islam. Maka adalah Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam berada di atas bukit Safa dan terpencil hingga luput dari intayan para tauhid musyrikin. Di sana, beliau membacakan mereka ayat-ayat Allah, menyucikan hati mereka, serta mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.